Kang Sis, di Jumo ini kan sekarang sedang ada kekosongan kepala desa. Kira-kira panjenengan ada arah nggak sih untuk ikut serta berkompetisi, mengajukan diri untuk menjadi sosok calon kepala desa di Jumo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam dulur-dulur lagi di luar sana. Kembali bersama saya Jarene Kang Priyo di podcastnya Pas FM Bojonegoro. Ya, malam ini mungkin agak sedikit berbeda karena yang akan kita bahas adalah sesuatu yang berhubungan dengan desa. Desa yang penuh dengan keindahan, desa yang terkenal dengan kerukunannya, dengan kegotong royongannya. Pokoknya desa itu seperti sebuah tempat yang tempat terindah untuk kembali pulang gitu ya. Apalagi saya yang terbiasa merantau ya. Kalau ngomongin desa itu pokoknya adem banget, sejuk banget. Dan masyarakatnya itu betul-betul punya kepekaan tinggi untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong dan mengakrabkan diri untuk bertetangga, untuk bersilaturahmi. Pokoknya rukunnya itu kental banget lah. Tapi permasalahannya itu dulu. Sekarang itu banyak tidak terjadi. Kenapa kok saya merasa desa itu seperti kayak kota juga. Terjadi acuh tidak acuh, kepekaannya hilang, kegotong royongannya sudah mulai jarang. Bahkan mungkin ada isu bahwa sekarang gotong royong itu ya identik dengan uang, nggak ada uang yang nggak ada gotong royong. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, malam ini akan saya hadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang nanti akan memberikan banyak informasi pencerahan. Kenapa sih sekarang desa ada perubahan culture ya istilahnya ya, perubahan budaya yang dulunya kental dengan gotong royong kok sekarang makin punah, itu kenapa? Simak terus podcastnya Bas FM dan insya Allah podcast ini akan menjadi berkah manfaat untuk kita semuanya. Iya, langsung saja kita undang narasumber kita. Ini dia Kang Sis. Assalamualaikum Kang. Iya luar biasa. Semangat ya Kang? Semangat. Hari ini saya mendengar Kang Sis bersama teman-teman keliling jalan-jalan terus dan akhirnya menyempatkan diri di podcast kita. Matur suwun sangat ya Kang Sis. Yeah. Kang Sis, tadi seperti narasi yang saya buat di awal. Mungkin zamannya kita dulu masih kecil nggih. Kita tuh melihat banyak sekali masyarakat kita tuh guyup rukun saling bergandengan tangan untuk bergotong royong. Bangun rumah bareng no. Terus istilahnya apa Pak? Yo bancaan, yo rewang-rewang, yo kerja bakti bareng. Itu dulu kental banget. Tapi kok sekarang saya melihat itu tidak terjadi. Sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang. Nah, menurut Kang Sis nih, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi gitu Kang? Menurut saya karena masyarakat di desa umumnya yang ada gotong royong itu kan di desa. Yeah. Menurut saya karena semua masyarakat itu hanya memikirkan ekonomi, hanya memikirkan pribadinya. Jadi masyarakat itu kan memikirkan keluarga. Pada umumnya saya gerak memikirkan anak istri harus dapat uang. Harus dapat uang. Jadi kalau nggak gerak, nggak dapat uang ya anak istri akhirnya tidak tercukupi. Tidak tercukupi. Tapi kenapa dulu itu tidak terpikirkan Kang Sis? Dulu pokoknya los aja, yo gotong royong, diceluk Pak Lurah, diceluk Pak RT, yo kerja bakti kabeh teko. Ya karena mungkin karena kebutuhan masyarakat. Di saat ini kan beda sama zaman dulu. Beda. Kalau dulu zaman kita dulu waktu kecil cukup diberi nasi, cukup. Lah kalau anak-anak sekarang kan enggak. Dia caranya harus minta jajan, minta duit. Jadi rasa gotong royong itu buat saat ini kurang. Karena dia juga memikirkan bagaimana kalau saya ikut gotong royong, terus nanti istri bagaimana, anak bagaimana. Tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan. Akhirnya ujung-ujungnya masalah ekonomi lagi ya. Kalau dulu tidak terpikirkan karena dulu tadi bahasanya apa? Mangan karo sego putih wis cukup ya. Istilahnya apa Kang sing bubur tajin ya. Dulu karena, kasih tajin aja udah seneng ya. Biasanya dulu kan masyarakat masih boleh dibilang kurang dalam arti penduduknya kurang. Penduduknya kurang. Jadi di samping rumah ada cabai, ada terong, ada kates. Misal sayur kan cukup dengan yang alami saja. Gak usah beli-beli, gak usah ya, swasembada pangan ya. Jadi apa-apa ada di rumah sendiri ngoten nggih. Sendiri. Nah, kalau sekarang anak kecil kan
dikasih kerupuk enggak mau. Iya. Kerupuk itu enggak bukan lauk sekarang. Bukan lauk ya, lauk. enggak level kerupuk ya. Di saat dulu kita kan kerupuk itu sudah enak ya. Sudah lauk kan. Iya, udah lauk dulu ya. Zaman kita kerupuk aja sudah lauk. Konten kreator kamu ngalamin nggak zaman makan tajen loh? Kita ngalamin tajen itu seneng ya Pak ya Paul ya. Iya, saya setuju Kang Sis. Jadi bedanya dulu kenapa kok gotong royong kita terkikis? Karena ekonomi dulu itu tidak terlalu jadi beban ya. Karena mau makan sehari-hari semua ada di sekitar kita. Ada cabai, ada kates istilahnya langsung iso dimasak. Nah sekarang itu tidak terjadi. Tidak ada. Sehingga pikirannya langsung fokus ke ekonomi. Sehingga saya melihat gotong royong tetap jalan. Tapi yang sanggup nih Kang Sis. Iya. Walaupun itu gampangnya kalau saudara. Saudara kan mungkin biasa satu hari berapa mungkin 50% atau berapa buat hanya sekedar uang lelah. Gitu. Jadi uang lelahnya ada ya. Ada, nah ini yang gak ada. Dulu gotong royong itu pakai hati ya Kang Sis. Sekarang bahasanya gotong royong tetap ada tapi ada uang lelahnya. Nilai ekonomi lah. Nilai ekonomi. Nah kira-kira uang lelahnya berapa sih Kang Sis sekarang ini? Itu relatif. Relatif. Soalnya di desa itu kan ada yang dalam arti sedulur, dalam arti saudara. Kan ada yang betul-betul ikhlas. Tapi kan bagaimanapun karena memikirkan keluarga biasanya tetap ngasih lah. Sangu itu tetap ada ya, gantinya tenaga itu tadi ya. Ya jadi sekarang kalau kita nggak punya uang untuk ngajak orang gotong royong ya gotong royong itu tidak akan pernah terjadi dong kalau uangnya tidak ada. Ada rasa sungkan dong berarti. Nah itulah Bang, saya pengen menciptakan itu rasa gotong royong itu bagaimana caranya biar masyarakat itu kembali merasakan rasa handuweni dan rasa kasih sayang sesama makhluk itu. Rasa duweni dan kasih sayang sama makhluk. Sehingga tercipta kerukunan gotong royong ya. Tapi ini ujung-ujungnya tetap kekurangan, mungkin nggak itu terjadi Kang Sis? Piye pengen gotong royong, ekonomi aja tetap kurang kok. Ya kita berusaha bagaimana di desa tersebut itu bisa tercipta. Nah ini bicara desa bisa tercipta. Nah, desa kan kategorinya ada macam-macam nih Kang Sis. Ada desa miskin, desa berkembang, desa maju, sampai desa modern. Nah mungkin permasalahan gotong royong ini tidak terbentuk karena saya yakin desa itu pasti kategori desa miskin atau berkembang. Sehingga masyarakatnya fokusnya untuk nyari uang. Nek desa itu kategori maju atau modern sudah tidak ada masalah dengan keuangan, mungkin gotong royong akan siap-siap aja ya, ngoten nggih. Ya siap saja, teman kan bagaimanapun kalau desa maju, dalam arti orang-orang tersebut ekonominya kan maju juga. Gitu. Nah masyarakat kalau sudah maju juga, kalau dari ekonominya tiap keluarga itu maju, walaupun gotong royong kan tidak memikirkan anak istri, berangkat gotong royong, anak istri sudah tercukupi. Tercukupi. Kan, gitu, ya. Sangune wis ono, lawe wis ono, cukup kabeh. Jadi gotong royongnya ikhlas akhirnya ya. Ikhlas, ya. Jadi bisa kembali lagi ke zaman dulu, keikhlasan itu ada ya. Nah, tapi kan PR-nya sekarang Kang Sis. Sampai sejauh mana upaya kita untuk membuat desa itu menjadi maju? Karena hampir sebagian besar juga jarang sekali desa kita tuh yang levelnya di desa maju. Rata-rata pasti banyak kan berkembang, bahkan ke arah miskin. Upaya untuk menuju desa maju itu harus bagaimana menurut panjenengan? Menurut saya kita harus ciptakan lapangan kerja di masyarakat tersebut, mungkin yang punya kreatif dalam bidang apa yang kira-kira menghasilkan bisa mengangkat ekonomi keluarga, ntar pada umumnya tetap desa pun bisa dikatakan termaju. Maju ya, menciptakan lapangan kerja gitu. Lapangan kerja. Tapi kenapa sekarang itu banyak tidak dilakukan oleh desa-desa Kang Sis? Tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Padahal maaf ngapunten, di negara kita sekarang ada konsep dana desa. Kang Sis pasti paham dong. Dan desa itu setiap desa pasti ada. Dari mulai mungkin 800 juta sampai 1, sekian M. Harusnya kan itu juga mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi kenapa banyak desa sampai sekarang itu tidak mampu? Karena desa pada umumnya dia hanya memikirkan fisik. Bangunan-bangunan fisik. Dia jarang yang memikirkan masyarakat dalam arti mungkin mengadakan BUMDes. BUMDesnya itu BUMDesnya, terus dikelola dengan baik. Yang kiranya itu bisa membawa masyarakat itu bisa ekonominya bertambah. Nah, iya. Jadi memang kendala kita seperti ini Kang Sis. Saya paham sekarang. Jadi banyak sekali desa itu yang ketika mendapatkan dana desa itu fokusnya hanya untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik. Sehingga duit habis plus
perputaran ekonominya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena memang tidak digunakan untuk usaha. Fisik selesai habis ya sebatas hanya fungsi dari fisik itu sendiri ya. Nilai ekonomisnya tidak ada ya. Tidak ada. Justru BUMDes inilah yang harus betul-betul dimaksimalkan supaya perputaran ekonomi itu bisa bertambah lebih kencang lagi nonton ya. BUMDes kira-kira harus bagaimana untuk menyikapi ini? Padahal kan nek BUMDes kira-kira gak disetujui anggarannya, gak dikasih kesempatan untuk berusaha, mana bisa BUMDes berusaha? Ya kita mengadakan musyawarah desa, musyawarah dalam arti semua masyarakat, segi unsur masyarakat itu kita undang, kita mengadakan musyawarah, kita adakan BUMDes, kita coba memilih orang-orang yang jujur, baik untuk dijadikan pengurus dalam arti kita mengembangkan simpan pinjam. Sing sekiranya iso kerja ngono ya, Ya, Pak. bisa kerja. Tapi ngapunten nih Kang Sis, tidak bermaksud untuk menyindir siapapun ya. Iya. Wong nek jadi ketua BUMDes, pengurus BUMDes itu biasanya kan nek ora wongku ya ora tak dadekno ketua Kang Priyo. Nah, akhirnya yang jadi ketua-ketua BUMDes itu orang-orang yang tidak punya ilmunya ya. Akhirnya BUMDesnya nganggur. Ntar kita kalau diadakan BUMDes, kita pilih betul-betul yang transparan. Dalam arti orang tersebut, terus yang kita utamakan itu yang orang yang punya usaha. Justru yang punya usaha ya, Nggih. Karena ilmunya sudah ada nonton Ya, ya. jadi biar bisa berkembang. Nggih. Karena dia bisa usaha memutarkan ekonomi dan arti usahanya tersebut. Paling tidak kan ada tambahan ekonomi bagi keluarganya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kadang BUMDes itu tidak bisa maksimal karena memang dananya digunakan untuk orang yang baru mau mulai usaha. Ya. Harusnya dana itu dimaksimalkan untuk pengembangan nonton ya. Yang sudah punya usaha. Yang sudah punya usaha. Macam UMKM itu UMKM-nya yang sudah berjalan baru kita berikan modal dana untuk bisa berkembang lebih besar lagi nonton ya. Tapi itu banyak tidak dilakukan oleh BUMDes kita. Karena mungkin ada upaya seperti ini enggak Kang Sis pemikiran? Tak silano duit nang duit gak balik. Akhirnya BUMDesnya ketakutan, khawatir nggak bisa balik modal akhirnya gimana? Iya. Bagaimana menyikapi itu? Ya kita nanti ada kesepakatan lah. Dan dari kesepakatan orang-orang yang terpilih itu bagaimana caranya, cara mengembalikan dan supaya jangan sampai orang itu juga nggak kuat dalam arti mengembalikan. Untuk itulah kita pilih orang-orang yang sudah punya usaha. Oke ya, bahasa banknya ada verifikasinya betul nggak ya? Mungkin nggak yang dikasih pinjaman itu hanya orang-orang sing wonge lurah tok gitu. Nek gak wonge lurah ora usah diselai. Mungkin nggak itu Kang Sis? Kita usahakan semua pemilih itu dalam arti yang itu bebas. Dan bebas verifikasi itu hanya bukan orangnya lurah. Yang tim untuk orang mengajukan survei-surveinya itu ya. Jadi kita jangan sampailah istilahnya itu orangnya lurah, itu bukan orangnya lurah, jangan sampai. Tapi budaya itu terjadi mboten? Kebanyakan di banyak desa. Ada ya. Ada ya. Banyak terjadi loh, ada. Makanya saya berani ngomong. Karena keluhannya seperti itu Kang Sis. BUMDes kayak suntikan dana sing disilai kur wonge tok gitu. Akhirnya kan terjadi blok-blokan, suka nggak suka. Nah, saya mau tanya termasuk di Panjenengan BUMDesnya sudah berjalan belum? Ya mohon maaf, enggak berarti selama ini kok rasanya belum. Belum berjalan atau belum maksimal? Dua hal yang berbeda nih. Belum jalan. Gimana mau maksimal, berjalannya aja belum ya. Itulah saya ingin ikut memajukan desa. Ingin ikut mengajukan desa. Saya mau tanya Kang Sis, kita bicara BUMDes dulu nih. Kalau di desa Panjenengan, kira-kira kalau ada BUMDesnya tadi, apa sih yang mau dijadikan produknya itu? Di desa Panjenengan nih, selain tadi apa simpan pinjamnya tadi, apa lagi kira-kira? Karena bentuk usaha apa gitu loh maksudnya? Di desa saya itu kan ada tepat di pinggir jalan. Ada jalan. Ada jalan ya. Oke, di pinggir jalan. Ada jalan, boleh dibilang jalan gede lah. Tetap lalu lalang orang lewat. Nah saya pengen. Berapa ukurannya itu, Kang Sis? Di tepi jalan ukurannya besar. 1 hektar, 2 hektar? Ya kurang lebih 1 hektar. 1 hektaran ya, oh ya besar sekali berarti. Pas di pinggir jalan itu? Ya pas pinggir jalan. Nah disitulah saya pengen menciptakan seperti desa-desa lain. Itu macam ada kedai-kedai terus rencananya kan kalau bisa mungkin
pasar sore atau pasar Pasar malam. sore ada food court, ada apa segala macam terus gitu di situ ya. ada yang jualan apa atau jualan apa. Nah, terus sesekali nanti kalau hari apa gitu diadakan live musik. Oke, ada hiburannya juga ya. Jadi ini konsepnya mungkin lahan itu yang selama ini mati, nggih. Ya. Tidak digunakan untuk apapun ya. Nah, ini pelajaran berharga nih Kang Sis buat teman-teman di luar sana juga. Saya ingat omongannya Ibu Sri Mulyani, Kang Sis. Kenapa kok negara kita tuh susah sekali untuk maju masyarakatnya? Karena uangnya sibuk kerja, asetnya dibiarkan saja. Ya. Asetnya nganggur. Nah ini kan termasuk aset desa. Yang harusnya itu bisa menciptakan nilai ekonomi, tapi asetnya dibiarkan nganggur. Padahal kalau aset itu dikelola, jadi peluang ekonomi. Termasuk lahan yang di pinggir jalan ini nganggur berarti selama ini ya. Ya kalau itu bisa difungsikan kan bisa menambah PAD. Betul. Ya, berarti sedikit banyak kan bisa menambah-nambah anggaran belanja buat desa. Oh, harapannya seperti itu ya. Jadi ada semacam kayak area kosong di pinggir jalan 1 hektaran itu akan dialihfungsikan untuk menjadi lahan pemasukan lah ya supaya desa itu dapat PAD ya. Konsepnya gimana sih Kang? Selain tadi untuk UMKM, detailnya kira-kira udah ada gambaran belum? Itu lahan akan dimaksimalkan dalam bentuk seperti apa? Apakah food court untuk hanya UMKM orang jajan toh atau seperti apa? Setiap sore atau siap apa, di situ terciptakan kalau dalam arti mungkin taman hiburan. Taman hiburan, taman bermain, taman hiburan bermain, gitu ya. Atau bisa juga taman bisnis. Jadi juga, taman itu bisa dijadikan lahan masyarakat desa kita untuk beradu bisnis. Ya, menciptakan peluang ekonomi ya. Kalau hiburannya dalam bentuk apa kira-kira Kang? Karena di desa saya itu boleh dibilang desa seni. Desa seni. Di situ ada grup belajar musik dan di situ ada 3 dalam arti itu macam orkes. Dia sering ke tiap orang hajatan itu kepakai. Berarti kategorinya harus profesional ya? Sudah. Oh, sudah punya nama gitu ya? Sudah. Apa kayak Adela, Sonata seperti itu ya? Sudah mahir berarti ya? Sudah. Wah, itu bisa dong disuruh tampil di taman bisnis ini? Ya, kalau itu taman sudah jadi, kan kita bisa bergilir. Bisa. Jadi akhirnya ada pengisi acaranya terus. Karena saya menyadari Kang Sis, sebenarnya masyarakat desa kita itu haus hiburan toh Kang. Makanya panjenengan pasti nggak heran, setiap ada pasar malam pasti rame pol. Banyak UMKM, banyak jajanan karena mereka tuh senang dapat hiburan. Jadi mungkin nggak sih taman bisnis ini seperti kayak miniaturnya pasar malam yang ada di desa gitu? Bisa. Konsepnya seperti itu ya? Jadi ada hiburannya, UMKM-nya jalan. Untuk mewadahi apa lagi kira-kira selain UMKM dan seniman-seniman tadi itu? Tujuan saya, biasa yang saat ini desa saya, orang Jumok itu kan keluar membeli sesuatu di desa lain. Di tempat orang lain. Nah, saya pengen orang lain yang malah sebaliknya datang ke Jumok dan membeli sesuatu di Jumok. Jadi uangnya ngalirnya di Jumok semua gitu masuk ya. Ke Jumok kan Iya. Betul ya. Itu konsep mindset pemikiran yang mungkin agak sedikit modern ya. Jangan sampai uang kita keluar buat desa lain atau ke kota lain ya. Itu konsep Bojonegoro juga seperti itu. Semua anggaran negara sebisa mungkin dihabiskan di Bojonegoro oleh SDM Bojonegoro sendiri. Jangan sampai keluar kabupaten. Jadi perekonomian di Bojonegoro itu ya bisa aktif. Nah ini mungkin versi desanya nonton ya Pak ya. Versi desanya demikian. Jadi nggak usah kemana-mana, cukup di taman bisnis ini atau kita nyebutnya mungkin istilahnya ada ide nggak sih apa sih? Jumok Fun. Jadi di situ nggak hanya orang Jumok, semuanya bisa fun di situ. Kenapa bisa fun Kang Sis? Karena ada hiburannya. Orang nonton konser dangdut nggak mesti harus hajatan ya. Nggak mesti hajatan. Di Jumok hajatan setiap hari. Bisa nonton konser artis-artis, penyanyi-penyanyi biduan setiap hari. Menghilangkan stres. Iya betul. Jadi ada pusat kesenian yang luar biasa ya. Apa tadi? Jumok Fun. Jumok Fun. Itu mungkin nggak dieksekusi Kang Sis? Memungkinkan nggak? Sangat mungkin. Anggarannya kira-kira bagaimana untuk membreakdown anggaran itu menurut pemikiran panjenengan untuk menciptakan sebuah taman hiburan yang mungkin kedepannya disebut dengan Jumok Fun tadi itu konsep anggarannya pripun? Ngambil dari menganggarkan desa tersebut dari kekurangannya kan istilahnya mengangkat ke gotong royongan. Gotong royongan. Kita mengambil swadaya bagaimana supaya terbukti, terwujud dan masyarakat
biar tetap sejahtera. Iya, luar biasa. Ini saya sering sekali mendengar, iya tepuk tangan ya. Mengajak masyarakat untuk turut serta swadaya bersama-sama. Ini ada Kang Sis. Tapi saya lupa desanya. Jadi ada sosok kepala desa itu yang ingin membangun sebuah sentra wisata, dananya kurang. Dan kepala desanya itu tidak menghadirkan investor, tidak. Warga desanya semua yang dijadikan investor. Panjenengan mampu 10.000 ya sumbang 10.000. Mampu 1 juta kan sumbang 1 juta. Jadi swadaya masyarakat itu betul-betul dikuatkan, akhirnya terkumpullah modal untuk pembangunan wisata itu. Dan itu sampai sekarang akhirnya semua warga desanya itu jadi pemilik usaha itu semua. Yeah. Itu kalau bisa dieksekusi keren sekali itu Kang Sis. Itu mungkin ya jadi ya. Sangat bisa ya Jumuk Fund itu ya. Sangat bisa. Di Bojonegoro belum ada loh Kang Sis. Gak ada itu konsep. Adanya ya GoFund. Tapi itu versi bisnis perusahaan besar. Tapi untuk skala desa belum ada. Ini kalau sampai Jumuk Fund tercipta, wah ini akan gebrakan yang luar biasa. Saya siap hadir untuk yang pertama kalinya gitu ya. Iya. Iya. Kang Sis, ini pertanyaan yang agak sensitif sih, agak pribadi. Nah, saya berikan kesempatan panjenengan, nek seandainya mau jujur nggih monggo, nek merasa keberatan nggih boten nompo-nompo. Kang Sis, di Jumuk ini kan sekarang sedang ada kekosongan kepala desa. Nggih mboten? Nggih. Setelah kita tadi bicara panjang lebar tentang budaya desa, tentang kegotong royongan, tentang masalah bagaimana menuju desa maju, saya merasa Kang Sis itu punya pemikiran yang siap untuk berkontribusi memajukan desa. Kira-kira panjenengan ada arah nggak sih untuk ikut serta berkompetisi, mengajukan diri untuk menjadi sosok calon kepala desa di Jumuk ini? Ada. Ada nggih Kang? Ada. Ada nggih ya? Adanya nih kok terpaksa atau ada karena semangat ingin berjuang karena ada dukungan yang sudah menggebu-gebu atau adanya karena apa itu? Ya ada karena ada masyarakat dalam hati pengen supaya saya ikut dalam kontestasi politik. Karena itu sudah biasa. Bagaimanapun orang untuk memajukan desa kan tidak salah. Enggak salah. Enggak salah. Bahkan itu mungkin ibadah kita ya. Nah, untuk itu saya pengen mengabdi ke masyarakat. Ingin mengabdi. Karena bagaimanapun desa maju dan tidaknya menurut saya di pimpinannya. Sosok pemimpinnya Sosok ya. pemimpinnya, ya. Selama ini kan kegelisahan kita seperti ini Kang Sis. Wong nek wis nyalonkan diri kepala desa tuh akhirnya blok-blokan. Nek kowe ndukung aku ya wongku, sobe nek dadi ya kowe tak openi ora dadi kowe tak apa bahasane tak ceng-cengi atau tak apa gitu. Akhirnya terjadi blok-blokan. Akhirnya terjadi desa itu tidak kondusif. Perpolitikannya akhirnya jadi nggak sehat. Yeah. Kang Sis ada kegelisahan ini nggak sih? Mungkin nggak ini akan terjadi di Kang Sis atau mungkin punya upaya sendiri? Itu kalau nanti ya, itu kan kalau nanti saya terpilih, karena saya juga ada dorongan masyarakat dan juga saya pribadi juga pengen jadi kades. Saya tetap pengen membaur dan menyatukan kembali bahwa dia dan dia orang saya tidak akan membedakan. Tapi nek saya sebagai kompetitor saya nggak mau pripun. Mau aku pasti eneng ujung-ujungnya nanti saya jadikan apa. Wes mau aku kerjasama misalkan seperti itu. Kan SDM kita kan banyak seperti itu Kang Sis. Upayanya seperti apa? Menurut saya enggak lah. Upaya merangkul itu bagaimana detail merangkul supaya nek wis bar ya wis bar, nang ayo mbangun desa, ora neng wongku wongmu. Kepingin saya setiap bulan sekali, saya ingin mengadakan ngopi bersama, ngopi bareng. Ngopi bareng. Dari segala unsur masyarakat. Jadi biar orangnya dia dan orangnya saya, atau blok mana, saya ingin menghapuskan itu. Dan kita kembali ngumpul ngopi bareng, ngopi sehat. Kita memikirkan apa yang dibutuhkan dan mungkin apa kekurangan saya di saat itu mungkin saya punya kekurangan mohon dikoreksi. Oh siap seperti itu. Siap dikoreksi. Yakin bener ini ya? Ya. Bukan karena di podcast ini aja ya? Ya. Ini saksi loh nanti ya. Ini jejak digital loh Kang Sis. Saya macam istilahnya langsung tidak apa-apa. Dalam arti kan di situ macam ada forum kan, ada mana yang apa atau mungkin pelosok mana, dusun mana yang perlu apa dan butuh apa. Kita disampaikan di situ dan bagian penyelesaiannya kita bareng-bareng berembuk di situ. Oh berembuk. Jadi berusaha untuk selalu ngajak rembuk ya.
Ini seperti kayak tagline Wapres kita juga, Kang. Wapres kita tuh punya lapor Wapres. Dulu Pak Kapolres juga matur Pak Kapolres. Bupati kita yang dulu-dulu juga ada namanya dialog publik. Jadi memang intinya itu tuh di komunikasi. Dan panjenengan ada rencana program namanya rembukan itu tadi ya. Dari dusun ke dusun. Oh, rembuk dusun berarti. Nah, ini ketemu nih teman-teman. Jadi insya Allah kalau Kang Ses ini diberikan kepercayaan akan ada program namanya rembuk dusun. Jadi siap untuk ngopi bareng, ngopi sehat. Oh, ini bedanya ya. Ngopi bareng, ngopi sehat. Ojo ngopi bareng tapi malah gibah. Ngelek-ngelek no tonggo, ngelek-ngelek no kepala desa. Walah, kabeh dielek-elek no. Ngopi bareng, ngopi sehat sehingga fokusnya ke kemajuan desa ya. Nah, rembuk dusun ini yang mungkin budaya lama yang jarang sekali dilakukan oleh pemimpin-pemimpin desa kita, Pak. Karena setiap selesai pemilihan pasti yang ada sakit hati, yang ada adalah dendam, yang ada mungkin akhirnya perpecahan. Tapi panjenengan yakin dengan adanya rembuk dusun ini semua akan selesai? Yakin. Akan menjadi sehat? Yakin. Walaupun ada pihak-pihak yang mungkin merasa sangat terluka sekali, panjenengan akan tetap berusaha untuk merangkul? Tetap. Walaupun perjuangannya berat? Walaupun perjuangannya berat. Itu sudah menjadi program kinerja nanti ya? Tekad saya. Tekad saya dalam arti bagaimana yang mungkin karena di desa saya itu ya saya kurang pas itu macam ada yang golongan kaya, golongan tidak kaya. Oh, kasta. Ada kasta-kastanya. Yang kaya diajeni, sing gak pateo kaya gak dianggap ngonten nggih. Ya, mohon maaf saya karena saya saat ini saya jadi mudin. Nggih. Saya merasakan sesuatu terjadi di orang yang mohon maaf ekonominya kurang mampu itu kurang yang hadir. Guyup rukunnya itu kurang. Nah, kalau di orang yang dalam arti mampu banyak sekali. Nah, di saat itulah hati saya terenyuh. Kok bisa begini ya? Iya. Padahal sama-sama manusianya. Padahal sama gitu. manusia. Jadi rasa cinta kasih kurang bagi orang yang kurang ekonominya lemah. Nggih. Jadi seperti mendapatkan perlakuan yang berbeda ya akhirnya ya. Hanya gara-gara masalah faktor ekonomi. Oke. Ini mungkin salah satu kegelisahan dari Kang Ses ya. Insya Allah seandainya itu nanti diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Ini salah satu isu yang mungkin akan diperjuangkan juga ya. Jangan sampai terjadi perbedaan kasta-kasta itu tadi. Harapannya terakhir apa sih Kang? Ada gak sih semacam kayak saran masukan buat masyarakat desa kita. Terutama dalam menghadapi pemilihan ini. Ada semacam kayak arahan atau solusi gak sih supaya tidak terjadi blok-blokan atau mungkin musuh-musuhan atau bahkan wongku. Nah, kira-kira arahan panjenengan apa nih? Ya, menurut saya kalau nanti saya terpilih, saya berharap orang yang mungkin saat ini tidak cocok dengan saya dan tidak mendukung saya mohon maaf. Karena ini kontestasi politik saya anggap biasa. Jadi harap yang dulunya membenci saya, ya saya harap besok jangan ada lagi kata benci. Kita kembali ke awal, kita bermasyarakat, ya saling maaf-maafkan. Dan mungkin ada orang lain yang saat ini kurang cocok dengan saya. Saya mohon maaf. Karena saya niat dan ada dorongan masyarakat lain untuk mencalonkan. Jadi saya mohon maaf. Semoga kata maaf ini juga tidak menyakiti hati panjenengan. Orang-orang di sana yang mungkin tidak cocok dengan saya. Jadi ya buat masyarakat tetap saya mohon untuk dukung saya. Gitu. Mohon dukungannya selalu. Tangan goncang semuanya. Ini luar biasa sekali loh. Kontestasi belum dimulai, tapi Kang Ses sudah mencoba untuk membuka diri, mengikhlaskan diri untuk meminta maaf. Padahal belum ada pertarungan ya. Belum ada gontok-gontokan, belum ada pemenang, tapi sudah mengikhlaskan diri. Saya minta maaf kalau seandainya ada pihak-pihak yang mungkin merasa dikecewakan. Nonton ya. Ini sosok pemimpin yang menurut saya bijaksana sekali. Kalau seandainya pemikiran Kang Ses ini benar-benar diberikan
kesempatan oleh masyarakat untuk memimpin desa Jumo, saya yakin akan terjadi perubahan besar. Dan saya berharap panjenengan tetap semangat Kang, apapun yang terjadi masyarakat kita tuh punya sudut pandang masing-masing. Jangan sampai nanti perpecahan yang ada akhirnya terjadi musuh-musuhan, itu yang harus dijaga. Saya berharap mudah-mudahan dari hati yang paling dalam secara pribadi Kang, mudah-mudahan yang terbaik, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan teruslah mengedukasi masyarakat kita supaya di bawah naungan kepala desa yang visioner, yang punya program nyata untuk mensejahterakan melalui program-program seperti tadi ya, taman bisnis, terus adanya rembuk dusun, adanya pemanfaatan BUMDes supaya bisa maksimal menghasilkan usaha. Kalau ini benar-benar real nyata dijalankan, tidak akan ada lagi desa berkembang. Yang ada insya Allah desa maju. Sehingga ekonomi masyarakat Jumo akan maju dan menjadi desa yang modern. Tepuk tangan sekali lagi ya. Ya, sekali lagi terima kasih Kang Sing. Ya, sampai jumpa lagi bersama podcastnya Bahasa FM Bojonegoro bersama kita Jarene Kang Priyo. Iya, terima kasih banyak Kang.